Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kami akan menjelaskan dan berbagi informasi mengenai pengelolaan hewan coba. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok B4 Program Studi Gizi Klinik di Politeknik Negeri Jember. Nah, apa sih hewan coba itu? Yuk simak video berikut. Hewan coba adalah hewan model yang sengaja dipelihara dengan tujuan untuk pembelajaran dan pengembangan berbagai bidang ilmu. Tujuan penggunaan hewan uji dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu eksploratory atau penyelidikan. Hewan uji ini digunakan untuk memahami mekanisme biologis, apakah termasuk mekanisme dasar yang normal atau mekanisme yang berhubungan dengan fungsi biologis yang abnormal. Yang kedua yaitu explanatory atau penjelasan. Hewan uji ini digunakan untuk memahami lebih banyak masalah biologis yang kompleks. Yang ketiga yaitu prediktif atau perkiraan. Hewan uji ini digunakan untuk menentukan dan mengukur akibat dari perlakuan, apakah sebagai cara untuk pengobatan penyakit atau untuk memperkirakan tingkat toksisitas suatu senyawa kimia yang diberikan. Hewan yang sering digunakan dalam uji laboratorium diantaranya yang pertama yaitu tikus atau Ratus norvegicus. Yang kedua yaitu mencit atau Mus musculus. Yang ketiga yaitu kelinci atau Oryctolagus corniculus. Yang keempat yaitu Guinea pig atau Cavia porcellus. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan hewan coba tikus. Tikus merupakan hewan coba yang paling sering digunakan dalam uji laboratorium karena yang pertama yaitu mudah dalam penanganan. Yang kedua yaitu high fertility rate. Yang ketiga yaitu masa kehamilan yang cepat. Dan yang keempat yaitu model yang cukup representatif dalam penelitian. Adapun ciri umum tikus antara lain kepala, badan, dan ekor terlihat sangat jelas. Memiliki sepasang daun telinga, bibir kecil dan lentur. Di sekitar hidung terdapat misai. Tikus betina memiliki kelenjar mamai berjumlah 4-6 pasang. Kaki depan lebih kecil daripada kaki belakang. Kaki depan memiliki 4 jari, sedangkan kaki belakang 5 jari. Ekor tikus lebih panjang daripada ukuran badannya. Anus di bawah ekor, organ reproduksi di sebelah anterior anus. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian tetap harus dijaga hak-haknya, yang dikenal sebagai animal welfare, seperti yang tercantum dalam Five of Freedom yang terdiri dari 5 kebiasaan, yaitu yang pertama, freedom from hungry and thirst, bebas dari rasa lapar dan haus. Maksudnya adalah hewan harus diberikan pangan yang sesuai dengan jenis hewan dalam jumlah yang proporsional, higienis, dan disertai dengan kandungan gizi yang cukup. Yang kedua, freedom from thermal and physical discomfort. Hewan bebas dari kepanasan dan tidak kenyamanan fisik dan dengan menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan perilaku hewan tersebut. Nomor 3, freedom from injury, disease, and pain. Hewan harus bebas dari luka, penyakit, dan rasa sakit dengan melakukan perawatan, tindakan untuk pencegahan penyakit, diagnosa penyakit, serta pengobatan yang tepat terhadap binatang peliharaan. Nomor 4, freedom to express most normal pattern of behavior. Hewan harus bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami dengan menyediakan kandang yang sesuai, baik ukuran maupun bentuk, termasuk penyediaan teman, jenis atau pasangan untuk berinteraksi sosial maupun melakukan perkawinan. Nomor 5, freedom from fear and distress. Hewan bebas dari rasa takut dan penderitaan. Dilakukan dengan memastikan bahwa kondisi dan perlakuan yang diterima hewan peliharaan bebas dari segala hal yang menyebabkan rasa takut dan stres seperti konflik dengan spesies lain dan gangguan dari predator. Hal yang harus dipertimbangkan.
pendekatan yang diketahui sebagai 3R harus dipertimbangkan setiap saat, yaitu pertama, penggantian. Setiap metode menggunakan materi yang tidak dapat merasa sebagai pengganti metode yang menggunakan vertebrata hidup yang mempunyai kesadaran. Yang kedua, mengurangi. Mengurangi jumlah hewan digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi dan ketetapan tertentu. Dari satu ekor hewan saja dapat digunakan untuk beberapa kali ataupun penelitian yang berbeda. Yang ketiga, perbaikan. Pengurangan indikasi atau keparahan prosedur yang tidak beri kemanusiaan yang diterapkan pada hewan harus digunakan. Sedapat mungkin kita mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh hewan yang diuji cobakan. Pengurangan jumlah hewan yang digunakan. Jumlah hewan yang digunakan harus jumlahnya minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi hasil yang valid secara ilmiah. Prinsip pengurangan jumlah hewan yang digunakan tidak boleh diimplementasikan jika beban yang diterima lebih besar dari individu hewan itu sendiri. Aktivitas ilmiah yang melibatkan penggunaan hewan tidak boleh dilakukan pengulangan dan duplikasi jika tidak dibutuhkan. Pemeliharaan dan manajemen. Yang pertama, gambaran secara umum. Fasilitas kandang di mana hewan dipelihara harus ada staf, dirancang, dibangun, dilengkapi, dan dipelihara dengan sesuai untuk mencapai standar dari pemeliharaan hewan yang tinggi dan harus memenuhi persyaratan ilmiah. Secara umum, praktek pemeliharaan dan pengaturan hewan dirancang untuk menyediakan suatu standar pemeliharaan yang tinggi dan harus mengikuti standar kesejahteraan hewan yang dapat diterima untuk spesies tertentu yang dilindungi. Dalam menentukan standar pemeliharaan hewan, kriterianya harus memperhatikan kesejahteraan hewan dibandingkan dengan kemampuan hewan untuk sekedar bertahan hidup di bawah kondisi yang buruk seperti lingkungan yang ekstrim atau jumlah populasi yang tinggi. Standar untuk perawatan hewan harus dipelihara selama akhir pekan atau libur, dan prosedur perawatan darurat harus tersedia setiap saat. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Dito tentang pemeliharaan dan manajemen hewan coba, poin 2 dan 3. 1. Faktor-faktor lingkungan atau environmental factor. A. Hewan harus disediakan dengan kondisi lingkungan yang cocok untuk tingkah laku dan kebutuhan biologis mereka, kecuali dalam kondisi yang berseberangan dan diterima oleh komisi etik untuk tujuan dari penelitian. B. Pertukaran udara, suhu, kelembapan, kebisingan, intensitas cahaya, dan siklus cahaya harus dipertahankan dalam batas yang sesuai dengan kesehatan dan kesejahteraan hewan. C. Ventilasi yang efektif sangat penting untuk kenyamanan hewan dan kontrol suhu, kelembapan, dan juga bau. Sistem ventilasi harus mendistribusikan udara secara merata dan menyediakan pertukaran udara yang memadai baik di dalam kandang ataupun ruangan. Poin D. Limbah dan gas yang berpotensi berbahaya seperti amoniak harus dijaga levelnya agar sesuai dengan kesehatan dan kenyamanan hewan. Kecukupan sistem ventilasi, desain, konstruksi, dan penempatan dari kandang dan kontainer, kepadatan populasi, jumlah kandang di dalam ruangan, efektivitas rumah tangga, dan frekuensi perubahan tempat tidur, semuanya itu akan mempengaruhi tingkat limbah gas. Poin E. Faktor lingkungan
berpotensi berdampak pada kesejahteraan hewan dan mungkin mempengaruhi hasil dari riset. Komisi etik dan investigator harus diinformasikan jika ada rencana perubahan pada kondisi lingkungan oleh pegawai yang mengatur fasilitas perawatan. Peliharaan dan manajemen hewan coba poin 3. Kandang dan kontainer harus didesain, dikonstruksi, dan dipertahankan untuk memastikan kenyamanan dan kesejahteraan hewan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: poin A, kebutuhan tingkah laku dari spesies spesifik, termasuk kebebasan bergerak, beraktivitas, kebutuhan tidur, privasi, dan hubungan dengan hewan satu spesies. Poin B, kebutuhan lingkungan spesifik spesies hewan seperti pencahayaan, suhu, kualitas udara, siklus terang dan gelap yang sesuai, dan proteksi dari suara yang berlebihan dan getaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari DAPA. Selanjutnya C, penyediaan perumahan sendiri untuk hewan ketika dibutuhkan untuk spesies tertentu atau hanya jika dibutuhkan untuk tujuan riset, misalnya selama masa penyembuhan, setelah operasi atau saat pengumpulan sampel. D, kebutuhan untuk menyediakan makanan dan minuman yang mudah diakses. E, kebutuhan untuk membersihkan kandang atau kontainer. F, perlindungan dari penyebaran hama dan penyakit. G, persyaratan dari penelitian. H, kebutuhan untuk mengamati hewan dengan mudah. Yang keempat, kandang dan kontainer. A, harus dikonstruksi dengan material yang tahan lama. B, harus dijaga agar tetap bersih. C, harus dipertahankan dalam kondisi baik. D, menjadi kabur bukti. E, melindungi hewan dari iklim yang ekstrim. F, tidak menyebabkan hewan terluka. G, harus cukup lebar untuk memastikan kesejahteraan hewan-hewan, harus bisa berbaring, terlentang, dan peregangan. H, harus cocok dengan kebutuhan perilaku dari spesies hewan. Yang kelima, kandang kawat tidak boleh digunakan untuk tikus kecuali penting untuk penelitian dan hanya untuk jangka waktu yang singkat. Dan hewan harus memiliki tempat untuk beristirahat yang solid ketika berada di dalam kandang kawat. 6. Kepadatan populasi dari hewan di dalam kandang atau kontainer dan penempatannya di dalam ruang harus dalam kondisi sosial dan lingkungan yang diterima oleh spesies hewan sehingga dapat dipertahankan. Cara penanganan pada tikus. Tikus merupakan hewan yang pandai dan memiliki respon baik apabila kita memegangnya dengan baik pula. Tikus tidak akan menyerang kecuali dia merasa terancam atau diprovokasi. Sebelum penanganan pada tikus, pastikan kita dalam keadaan tenang dan tidak panik, serta pastikan juga untuk menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Penggunaan sarung tangan selain untuk mengurangi resiko alergi, juga untuk menghindari paparan reformen dan senyawa kimia lain yang dapat menyebabkan tikus tersebut gugup. Langkah pertama yaitu ambil tikus yang akan digunakan dari kandang dengan cara memegang ekor tikus, lalu letakkan tikus pada alas dan pastikan tikus dalam keadaan tenang. Kemudian, jepit leher tikus dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, lalu angkat dengan lembut tanpa harus meremasnya. Dan ingatlah untuk tetap menahan bagian belakang hewan tersebut. Selanjutnya, ada cara pemberian obat pada hewan uji coba tikus. A. Pemberian secara oral, intramuskular, intraperitoneal, dan intravena dilakukan dengan cara yang sama seperti pada mencit. B. Pemberian secara subkuntan dilakukan di atas kulit tengkuk atau kulit abdomen. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengelolaan hewan coba, khususnya pada hewan tikus. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.